Dek, yang penting maem dulu berdoa. Mbak Para lagi makan apa? Mas Balil ganteng. Wes doa sih. Ini MBG nih di sekolah nggak dimakan. Itu lauknya apa namanya? Sayurnya apa weh? Sebut. Telur bacem. Wortel, terus? Buncis. Cepet toh. Ini di anu. Telur bacem. Wes doa di maem MBG nih Mas Balil ganteng dimakan Mbak Payai. Doa makan bisa ndak? Balil ganteng. Iya. Apa yang maling manis? Balil. Amin. Wes di maem. Ih, Mas Balil ganteng dimakan sekarang iki. Pelan-pelan wes di maem. Lah kae ngopo? Dan nyendok sing apik to kok ngono mencelat Mas Bune. MBG Mas Balil ganteng dimakan. Ini yang selalu komplain Mama D serem, Mama D galak kayak singa. Iya. Lah nek kamu nggak dablek-dablek ya Mama D nggak akan marah. Nek kamu dablek dikasih teguran 1 2 nggak denger ya Mama D galak kayak singa. Dek, awah, ini minta maaf Mbak Payah MBG nih, cepet. Mas Balil ganteng, cepet. Dek, kene lo sebelah sini, nanti biar disuapin Mbak Payah. Dek, Lagi ngopo? Dek, Nyentai serone kono. awah. Sini, samping Mbak Payah. Iki lho Mas Balil ganteng dimakan Mbak Payah iki lho. Baba noli manis kali dapat tendeng kacang walutan. Sini ya tak bilangi. Tadi makan MBG. Iya. Lah kamu nggak sekolah? MBT Mas paling tantang. Iya. Ini yang harus bertanggung jawab siapa? Ya, harusnya anak-anak sekarang tuh nyanyinya A B C D E F G gitu, H I J K L M N gitu, atau enggak lihat kebunku atau burung kutilang gitu, atau naik-naik ke puncak gunung gitu. Lah ini kok MBG Mas Balil ganteng weh. Sempatnya apa, Dik? Sekarang lebih memilih menikmati apa yang sudah Tuhan beri. Tak ingin memusingkan hal yang di luar kendali. Yang penting hati tetap bersyukur, pikiran tetap tenang, dan hidup dijalani dengan ringan. Bahagia itu sederhana, cukup tahu kapan. Malah rati video. Nggak mau peluk Ling. Maunya apa? Mimi aja. Mimi siapa? Mimi Mama D. Nanti pelan aja ya. Bentar. Nggak usah lama-lama. Sakit Mimi Mama D ya. Yang penting apa sih? Ya. Ya ini sudah terbiasa sejak dari kecil bayi gitu, 3 bulan gitu. Ya. Karena itu dia itu nangis terus ya. Solusinya itu saya nenenin supaya dia tuh tidurnya cukup ya. Ya. Meski lama menjendes sih dapat kenyotan ini ya. Ora keri gitu ya. Ya wes nggak apa-apa lah, itulah perjuangan saya ketika saya diberi tanggung jawab ya, ngasuh anak gitu. Apapun saya lakukan ya, yang penting dia itu tidurnya cukup, nggak rewel gitu ya. Masa mau kemana naik kereta? Sama siapa? Sama mama sih. Lah kamu anak Lilis apa anak Eneng? Loh. Lah kok anak Lilis? Anak Eneng toh. Ya? Lah kenapa anak Lilis? Lilis yang males kok. Ya, anak Eneng kan ikut Neng ya. Loh, iki nanti nek dikirim ke Mama Neng, ya iki. Mama Neng marah loh. Katanya kamu anak Mama Lis. Ya?
Gila merajut karena mau naik odong-odong jadi dia merajut nggak mau bilang anaknya Mama Neng, takut nggak diajak naik kereta toh. Sempatnya ngapa sih? Kelas Gigit telinga sih. Satu kok dua? aja. Satu aja. Oke. Sing penting Kelas ya anak Neng sana lu ikut Neng kok ikut Mama nopo? nggak mau. Nah, kenapa nggak mau? Aku nggak mau untuk praktik. Awas sama Mama dia cantik siapa? Nanti sama Mama Neng. Kenapa dia bilang cantik Mama Neng? Dia tuh bingung, nggak mau intinya kayak mengecewakan salah satunya gitu ya. Makanya dia bilang Mama Neng yang nggak ada ya. Adanya kan Mama dia sama Wawu. Kapan Mama bilang? Yang penting apa sih? Les. Kenapa sih kamu sukanya dimarah-marahin terus? Hah? Kalau dibilangin susah. Hah? Kemarin gayungnya dipecahin, udah bilang sama ibu belum? Belum toh? Belum diganti toh? Kok sukanya suka dimarah-marahin? Nek dibilangin 1-2 kali nggak denger. Hah? Nanti kalau Mama pakai nada tinggi, bilang Mama dia galak, seperti singa, seperti harimau, gitu. Nah kamu nak dibilangin susah kok. Ji lihat sih. Nak gigit telinga sih. Cepat. Ndebleke sak pule iki arek antok ki kok. Gemes aku. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Urip ya aja mikir donya wae, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Ada apa? Presiden panggil Kapolri hingga Jaksa Agung ke istana. Ada apa ya? Kalau untuk mendamaikan institusi dua tersebut, saya kurang setuju Pak Presiden. Biarin aja mereka saling adu kekuatan untuk mencari lahan basah gitu ya. Karena tuh ya terkadang tuh kan rakyat tuh pengen melihat sesuatu yang wow gitulah, ya enggak itu terus kan jadi bosen gitu lah. Ini mungkin sesuatu yang agak wow juga gitu antara Kapolri dan Jaksa Agung gitu ya. Karena di satu maling, kau maling, jangan teriak maling. Ya wes. Karena ini banyak masuk di telinga saya itu curhatan masyarakat atau rakyat kecilmu Pak bilang, ayo urip kok kayak gini terus nih. Jarene iki roda berputar, lah sing kaya-kaya kapan jatuh kirine ngono. Nah, ini saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ayo, hidup kok kayak gini-gini melulu. Katanya itu roda berputar. Kapan tuh orang kaya-kaya itu bisa merayakan hidup miskin? Nah, itu ada yang curhat seperti itu ke saya, Pak ya. Ya bagaimana caranya lah, Pak ya? Namanya harus dieksekusi atau dilaksanakan kalau roda itu berputar ya Pak. Masa iya yang kaya nangkring terus kapan merasakan hidup miskin? Hanya gara-gara meraup kekayaan sumber daya alam kita. Wes Pak, nggak usah didamaikan, biarkan mereka saling fight. Ya anggap aja kita lagi nonton Smackdown atau tinju gitu ya, tapi dalam versi kayak gini ya. KPK wakeanem padewo mbek gaweno korban. Husen, wes balik, gak usah melilik-melilik matanya, culek matamu ya. Balik, wes rasa kakan pola. Opa ini anak wedok ya. Wes gak ono makne, ya.
duwe pak ndak modelane koyo ngene iki. Wis rasakan pola balik. Gedhek ndas mungkon ora balik-balik kok. Rasa melilik-melilik ngono lho matane. Wis balik anake wedok diopeni. Mengedit-ngedit foto saya dijadikan nenek. Ini yang lagi viral dari Jawa Barat ya. Kalau nggak salah Cianjur atau mana itu. Cari aja di pencarian Dede Imas. Nah ini yang aku bagian itu, apa salah dosa saya, kenapa netizen pada julid gitu, muka aku diedit jadi ini. Nah ini aja bikin ukoro. Iya wajar kalau netizen di komen gitu ya. Sebetulnya tuh nggak masalah tuh ini pakai filter ala belia umur 17 tahun ya, tapi statement ini gaya pakaian ini jujur saya pribadi saya tuh mempersilahkan ya, mungkin ini di masa tua ini apa ya, menghibur diri gitu, untuk menyenangkan diri sendiri di masa tuanya. Saya nggak mempermasalahkan itu. Nini aja yang bikin ukoro atau ontran ya. Ya akhirnya netizen ya pada emes gitu, emes sama nini Dede Imas. Ini nyebutnya Nini Imas atau Dede Imas ini ya. Terkenalnya sih Dede Imas itu. Dede yang kurang paham itu kayak adik gitu, adik Imas gitu ya. Kalau orang Jawa kurang paham nih, Dede itu adik sebutannya ya. Ya. Lah. Ya, ginilah nih ya, hidup sewajarnya aja. Boleh main TikTok menghibur diri. Ketika Nini bikin ukoro ya, bikin cerita ya sudah, terima resikonya nih ya. Kalau Nini bikin ukoronya bagus ya tentu netizen akan positif dalam menanggapinya. Kalau Nini bikin ukoronya negatif ya otomatis nanti yang hasil yang akan didapat negatif pula gitu ya. Nini aduh jadi bingung antara Nini apa Dede ini. Ya wes. Begitu juga malah kayak ditambahin itu ketika live itu di make up itu ala ya wes lah ya. Kalau saya sih gaya bebas sih dalam menjalani kehidupan ini, tergantung kembali ke individu kalian masing-masing. Kalau lu bikin ukoronya baik ya pasti yang akan dapat hasilnya baik. Kalau lu bikin ukoronya negatif ya pasti banyak hal-hal yang datang itu negatif juga ya wes. Perang Badar abal-abal. Saat institusi saling sandera, rakyat cuma bisa elus dada. Selamat datang di sirkus hukum paling memuakan di negeri ini. Panggung sandiwara yang kita saksikan sekarang bukanlah penegakan hukum, melainkan perkelahian dua preman berseragam yang sedang berebut kendali atas lahan basah, korupsi. Brigjen polisi dicokok Kejagung, lalu dibalas dengan penggeledahan kantor Jampitsus oleh polisi. Ini bukan lagi soal keadilan. Ini adalah perang Badar versi bajingan, di mana yang kalah akan dibui dan yang menang akan menguasai brankas berisi emas batangan. Mari berhenti berpura-pura bahwa ini soal pemberantasan korupsi. Ketika seorang perwira tinggi kepolisian, Brigjen LMI, terbukti bermain di proyek makan bergizi gratis. Proyek yang seharusnya menyuapi perut anak-anak sekolah, bukan malah disuap oleh polisi rakus. Kita tahu betul bahwa institusi ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Dia tidak sendiri. Dia hanya sial karena ketahuan. Lalu, apa reaksi Polri? Apakah mereka introspeksi? Tentu tidak. Mereka justru melakukan serangan balik yang vulgar. Penggeledahan besar-besaran, penemuan brankas berisi 74 kg emas, serta uang tunai miliaran rupiah yang disembunyikan di balik dinding lemari. Semuanya hanyalah pameran kekuatan, show of force. Ini bukan tentang membongkar kasus PT Asabri, Jiwasraya, atau batubara yang bikin rakyat gelap gulita. Ini adalah pesan terselubung, jangan sentuh kami, atau semua dapur kalian akan kami bongkar. Di satu sisi,
Ada kejagung yang ingin menunjukkan taringnya dengan menangkap jenderal polisi. Di sisi lain, ada Polri yang tidak terima harga dirinya diinjak, lalu membalas dengan membongkar tumpukan harta haram yang selama ini disimpan rapi oleh para elit yang, kebetulan, beririsan dengan kepentingan kejaksaan. Skeptis? Tentu saja. Apakah kita benar-benar percaya bahwa penemuan 74 kg emas dan uang tunai 60 miliar rupiah ini murni untuk kepentingan penyidikan? Atau ini hanyalah cara Polri menyandera kejaksaan? Jangan naif. Jika mau jujur, berangkas-berangkas itu mungkin sudah diketahui keberadaannya sejak lama. Namun baru dibuka saat perang pecah. Selama ini, kemana saja kalian? Menunggu komando atau menunggu jatah? Rakyat hanya bisa menonton sambil menelan ludah. Sementara para petinggi di Jakarta sibuk menghitung batang emas hasil rampokan rakyat, harga pangan mencekik leher, dan fasilitas publik dibiarkan terbengkalai. Polisi dan jaksa kini tampak seperti dua geng yang sedang bersaing memperebutkan wilayah kekuasaan. Rakyat, kita hanyalah penonton yang dipaksa membayar tiket mahal berupa pajak, hanya untuk melihat tontonan tentang bagaimana institusi negara saling memamerkan betapa kayanya mereka dari hasil memeras tulang punggung bangsa. Jika ini adalah bentuk bersih-bersih institusi, maka hasilnya bukan keadilan, melainkan kekacauan yang terorganisasi. Berhentilah bersandiwara seolah-olah kalian adalah pahlawan. Kalian bukan penegak hukum. Kalian hanyalah sekumpulan orang berseragam yang sedang sibuk mengamankan harta karun. Sementara hukum di negeri ini sudah lama mati, terkubur di bawah tumpukan emas 74 kg di Sentul sana. Kapan drama memuakan ini akan berakhir? Saat salah satu pihak menyerah dan berbagi jatah yang lebih besar, atau saat rakyat akhirnya muak dan tidak lagi percaya pada satupun gedung berlogo instansi di negeri ini? Jangan tanya jawabannya kepada mereka, karena mereka terlalu sibuk menghitung uang di dalam brankas gelap.